Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Excel pada Android ya. Dan juga rumus-rumus sederhana. Saya nanti akan memberikan rumus-rumus sederhana cara menjumlahkan tabel, menjumlahkan harga misalkan yang ada dalam tabel. Langsung kita mulai. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya pakai aplikasi yang namanya Microsoft Office Edit dan Share ya. Kalau aplikasi ini aplikasi yang ini merupakan aplikasi Office yang apabila kita mendownload ini kita kedapatan misalnya kita dikirimin file yang berupa Microsoft Excel, maka ketika dibuka melalui aplikasi ini itu secara otomatis bisa diedit itu. Sedangkan ada yang memang aplikasi khusus Excel, cuma khusus Excel, namun di dalamnya tidak dapat pilihan edit, cuma untuk baca. Oke, sekarang kita mulai buka aplikasinya Office. Ya maaf, ini ada sampingnya. Kemudian di tampilan awal kita ditampilkan dengan seperti ini, beranda, kemudian di sini ada media. Ada media, setelah itu ada PDF, Word, dan Excel. Kalau misalkan di sini belum ada tampilan Excel di atas, ini tinggal kita cari di sini. Kita geser dulu. Nah, di sini ada pilihan lainnya. Sebentar. Ada pilihan lainnya. Ini kalau misalkan tampilan Excelnya ini belum tampil di bagian atas, maka tinggal pilih lainnya. Atau misalkan langsung mau buat file baru, kita langsung klik di kanan bawah ya. Di kanan bawah ini buat oke, kita lanjut. Kemudian kita pilih Excel. Karena pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas masalah bagaimana caranya membuat tabel pakai Microsoft Excel di Android ya. Oke, kita buka. Kemudian buku kerja kosong. Ini untuk membuat file baru ya. Setelah itu sedang mengerjakan, sedang memuat, maka di sini kita mulai dengan kolom A ini dikasih nomor ya. Nomor urut maksudnya. Oke. Nomor disingkat dengan no ya, kasih huruf kapital. Kemudian di kolom B, untuk pindah ke kolom B kita tinggal tekan kolom B. Kemudian di B ini misalnya saya kasih dengan nama produk. Kemudian di kolom C kita kasih kolom harga. Di kolom D kita kasih kolom laku, misalkan ini ya. Misalkan ini contoh dalam penjualan, merekap hasil penjualan misalnya. Maka di kolom E ini adalah jumlah. Setelah itu kita pindah ke kolom A. Ini di bagian nomor diisi dulu. Dan di sini ada pilihan keyboard antara keyboard angka sama keyboard khusus nama ya. Oke, kita ganti angka. Lalu kita isi nomornya diurut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1 sampai 2 ini kita tinggal tekan enter ya, enter di pojok kanan bawah untuk pindah ke kolom berikutnya. Misalkan dari 7 kita tekan enter, itu otomatis pindah ke selanjutnya. Maka di sini kita tinggal tekan 8 dan setelah itu kita enter lagi dan kita tekan 9, enter lagi, tekan 10. Baik, di sini kita pindah ke produk. Di sini kita kasih contoh, misalkan nomor 1 ini adalah produk A, kemudian enter. Nomor 2 ini produk B, nomor 3 produk C, enter lagi, dan seterusnya.
Kemudian kita pindah lagi ke kolom harga. Di sini produk A dikasih harga dulu. Misalnya, oh ya kan, sebelum mengisi kolom harga, laku dan jumlah, maka rumusnya harus disesuaikan dulu. Misalkan di sini jumlah. Tujuannya untuk menjumlahkan antara kolom harga dikalikan laku, maka jumlahnya secara otomatis itu terhitung. Maka kita ketik rumus di pojok kiri bawah dengan kode fx kita tekan. Kemudian kita tekan lagi setelah sama dengan ya. Lalu kolom harga untuk produk A ini diklik, kemudian dikalikan ini dengan bintang ya, bintang. Kemudian kolom laku untuk produk A juga diklik, maka tinggal centang hijau di pojok kanan bawah. Maka secara otomatis jumlah ini akan terjumlah otomatis. Misalkan harga produk A ini adalah kita kasih 200, kemudian lakunya 5 piece misalkan, maka ketika kita centang hijau otomatis di sini akan terjumlah, berarti sama dengan 1000. Baik, sekarang kita hapus dulu 0, kemudian 0. Oke, maka supaya kita tidak mengetik rumus lagi untuk produk B, C, dan seterusnya, maka kita tinggal copy paste. Kita blok dari kolom harga produk A sampai jumlah, kemudian kita copy. Setelah itu kita blok dari B sampai ke J, tinggal copy paste. Sudah, maka setelah itu kita tinggal isi harganya. Dan sebelumnya kita atur dulu masalah jarak ya. Jarak di sini kita klik kolom A di atas, kemudian kita tinggal geser ke kanan atau kiri untuk menyesuaikan lebar kolom. Setelah itu B juga diperlebar, kemudian harga juga diperlebar, kemudian laku ini merupakan angka, jadi gak usah lebar-lebar, tinggal segini aja ya. Kemudian jumlah ini berdasarkan rupiah, maka juga diperlebar. Setelah itu kita blok semua dari paling atas sampai ke nomor 10. Setelah itu kita tekan tanda segitiga yang mengarah ke atas di pojok kanan bawah. Kemudian ada pilihan batas, maka di sini ditekan. Di sini ambil pilihan yang paling atas kiri. Setelah itu kita sesuaikan jarak tengah dan samping ya. Maka di sini kita tekan yang tengah, kemudian supaya lebih fokus maka kita lebih ke arah atas sedikit. Setelah itu kita blok bagian atasnya, nomor, produk, laku, dan jumlah. Kemudian kita tinggal tekan B besar, maka secara otomatis yang di atas tulisannya menjadi tebal ya. Oke, di sini di kolom paling bawah, di sini kan tidak terjangkau rumus yang tadi, maka di sini dikasih rumus penjumlahan yang dari atas ke bawah, jumlah keseluruhan total ya. Maka di sini kita tekan lagi angka fx ini di bawah kiri, kemudian kita pilih sum pojok kanan atas, pojok kiri atas maksudnya. Kemudian di sini tampil sum dalam kurung nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka ini nomornya dihapus dulu, dihapus, sisakan sama dengan sum dalam kurung. Di sini kita langsung ngeblok mulai dari kolom di bawah jumlah sampai ke bawah sebelum sum ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal centang hijau, maka secara otomatis ini sudah masuk jumlah total. Kita tinggal ngisi harga dan lakunya. Contoh di sini harga kita isi dulu. Mulai dari produk A kita kasih harga 1.500, kemudian produk B kita kasih 2.000, kemudian produk C kita kasih 2.000 juga, kemudian produk D maksudnya kita kasih 1.000 dan produk E 1.500, produk F ini misalkan 500, 750, dan di sini untuk pindah ke kolom yang di bawahnya,
maka kita tinggal enter ya. Misalkan di sini kita ngetiknya harganya 2000, kemudian enter, maka secara otomatis pindah ke kolom yang di bawahnya. Di sini sudah pindah, kemudian 1500, kasih harga dulu, enter lagi, kemudian kasih harga 2500, kemudian centang hijau. Di sini di kolom jumlah di ke bawah ini masih kosong karena lakunya ini masih belum diisi. Kita sekarang isi kolom laku, klik 2 kali, kemudian kita misalkan isi dengan laku 2, kemudian enter. Nah, di sini sudah terjumlahkan secara otomatis. 1500 dikalikan 2 berarti sama dengan 3000, dan diisi seterusnya. Misalkan di sini laku 3, di enter, kemudian laku 4, enter, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 2. Oke, kita centang hijau. Di sini kalau misalkan ini adalah rupiah, maka formatnya dari kolom harga sama kolom jumlah ini dirubah format nomornya. Kita blok dulu mulai dari paling atas sampai bawah, kemudian kita tekan segitiga pojok kanan bawah, kemudian cari pilihan format nomor. Nah, di sini sudah ada pilihan format nomor, maka kita tinggal klik. Di sini untuk rupiah kita taruh ke pilihan akuntansi. Oke. Kemudian kita blok juga di bagian jumlah dari atas sampai ke bawah, kemudian di format nomornya ini juga dikasih pilihan akuntansi. Oke, sekarang sudah berbentuk rupiah ya. Di sini jumlah totalnya, biar ada pembeda maka kita pertebal dengan blok, kemudian di sini ada pilihan B besar. B besar kita tekan, maka di sini secara otomatis angkanya menjadi tebal ya. Oke, baik, mungkin sekian dulu tutorial cara membuat tabel di Microsoft Excel dan juga rumus-rumus sederhana cara menjumlahkan otomatis suatu produk dengan harga dan jumlah lakunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.